We focus on history, culture, religion, art, social, and philosophy of Nusantara. Here, in the presence of Nusantara, we were made to be forgotten about the goodness of ourselves. Because negativity seems to be more interesting for us. Now, I'm Sutoyo Raharto and friends, assist you, to remind you, to awaken you that we still can find the gems of Nusantara. They are the great sights of Nusantara. Oke, selamat siang Bang Riko Tato, seorang seniman tato dari Dayak Kalimantan ini. Selamat sore juga untuk Bapak. Oke Bang, ini saya mulai di sini Bang ya. Oke, I don't care Bang. Tato yang sangat jelas di dada Anda. Nah, Iya, apa yang Anda sangat jelas di dada. apa yang Anda care Mas? Atau semuanya don't care? Silakan Bang. Kalau saya care itu banyak ya Pak ya. Saya care tentang kehidupan diri sendiri maupun orang tua. Nah, kalau yang tentang masalah I don't care ini dulu dapetnya ketika baru-baru tato. Jadi ibu sering bilang, kamu jangan nambah tato lagi ya. Nggak enak sama omongan tetangga. Nah, dan mulai itu aku membuat tato I don't care. Dalam artian I don't care, aku tidak peduli. Maksudnya tidak peduli dengan omongan sekitar. Dan juga aku bertato tidak ngelakuin kriminal, pencurian. Nah, itu mulai dapat tato I don't care. Loh, Ibu, apakah budaya tato di Kalimantan Barat sudah luntuh, Bang? Kalau untuk mungkin budaya tato masih ya kalau di Kalimantan Barat, tapi di daerah-daerah tertentu, Pak. Soalnya kalau udah di kota, tato juga udah stigmanya udah jelek. Sama juga kan tato awal-awal bukan dengan tato sana, bukan dengan ornamen sana, tapi dengan tulisan yang kita senang, mungkin dengan gambar yang kita senang. Malah dapat lagi menguliknya itu setelah di Jogja. Oh, nah Ibu orang Dayak ya? Ibu orang Dayak ya? Iya, ibu Dayak. Kalau kakek nenek masih ada tato? Oh, kalau kakek nenek juga udah nggak ada tato. Oh, oke. Udah nggak rapat, mungkin dulu moyang mungkin ya masih dulu punya tato, tapi kalau udah kakek sampai ke ibu udah nggak ada tato, nggak ada. Oh, telinga panjang juga udah nggak ada ya? Kebetulan telinga panjang juga udah bukan nggak ada sih, mungkin sekarang udah minim ya Pak, aja tinggal berapa orang, itu pun juga usia mereka udah di atasan 100. Nah, kalau telinga panjang itu di Kalbar adanya di Sungai Uti, kalau yang masih banyak itu di Kalimantan Utara. Kalimantan Utara. Oh, Kalimantan Utara. Anda nggak mau telinga panjang, Bang? Kalau aku lagi dalam proses ya Pak ya, ini dalam proses telinga panjang. Tapi iya, kalau iya. kalau yang cowok, kalau yang untuk cowok kan nggak terlalu panjang. Biasanya kalau yang sampai panjang segini itu untuk yang cewek. Oh. Nah, Anda di Kalimantan mungkin apa? Mungkin Desember mungkin aku berangkat 1 bulan di sana untuk mungkin sedikit ekspedisi juga, cari tahu tentang telinga panjang yang masih ada. Iya. Kebetulan ada undangan itu di sana Pak. Nah, akhir bulan Desember. Nah, Bang, tato sudah nggak ada, lalu telinga panjang juga udah jarang. Lalu khasnya Dayak di keluarga Anda apa, Bang, yang masih? Kalau di keluarga aku sih udah nggak ada, paling tato juga hanya tato ornamen biasa.
kayak yang masih ada budayanya kan itu adalah suku Iban di daerah Sungai Utik, perbatasan sama Malaysia, Sarawak. Kalau udah di kota udah nggak ada. Oke, oke. Kebanyakan udah tato-tato modern gitu, modern masuk. Anak-anak mudanya juga lebih lebih senang melakukan tato modern. Hmm, oke. Wow. Menarik sekali. Nah, lalu, oke, nanti saya tanyakan lagi. Nah, di dalam sebuah karya seni yang Iya, terlihat iya. sangat rumit dan amburadul, Mas. Mhm. Mmm, Mhm. oke, di dalam sebuah karya seni yang terlihat rumit dan amburadul, Oke. selain memerlukan konsentrasi yang tinggi, apalagi yang Anda Mhm. butuhkan, Mas? Silakan. Mhm. Sebenarnya langkah awal yang kita butuhkan dalam melakukan sesuatu ya, bisa kita menggambar, mendesain itu adalah, eee, memunculkan kesenangan. Jadi di awal sebelum kita melakukan apapun, kesenangan dulu, agar mood biar juga ketika kita menggarap sesuatu, ya bersungguh-sungguh. Tapi kalau kita udah dari awal udah nggak senang, melakukan itu nggak senang, ya nggak bisa. Nah, awalnya Anda bisa senang dengan tato Kalimantan itu bagaimana? Mengenal tato Kalimantan di Jogja, nah itu. Padahal Anda orang Kalimantan ya? Mhm, mhm. Eee, Awalnya aku senang itu gara-gara, sempat belajar bersama sama anak-anak dan kita semua itu dengan basic tradisional. Dari situ kita mulai bergabung, membangun komunitas, dan setelah terjadi komunitas, kita membagi satu tugas. Jadi setiap individu ditetapin untuk mengangkat ornamen di tempat asalnya masing-masing. Dan itu mulai saya tertarik, belajar bareng. Hmm, oke. Nah, tato Kalimantan yang pertama Anda kenal itu lambang atau apa? Yang terutama aku kenal itu lambang bunga terong. Oh. Contohnya kayak gitu, Pak. Oh, iya iya, bunga itu. Yang di kanan sama kiri ya? Ya, bunga terong, heeh. Iya, kanan kiri. Heeh, Kiri, iya. Dan itu khas Kalimantan Barat? kalau ini khas Iban. Oke. Iban. Daerah mana itu, Bang? Kalau Iban itu banyak juga di setiap setiap daerah Kalimantan ada, cuman mereka, hidupnya di hutan atau di hulu hulu sungai, karena makanya mereka disebut orang, eee, ka paling banyak mereka di perbatasan antara Kalbar sama Malaysia di daerah Sarawak. Hmm, oke oke. Oh, Mhm. menarik sekali. Nah, mmm, sebagai seorang seniman tato ini, Bang, Mhm. Anda juga dekat dengan anak kecil nih? Sebentar, oke. Iya, anak kecil ya. Iya. Nah, sebagai seorang seniman tato, Bang, Anda juga dekat Mhm. dengan dunia anak kecil ya. Bagaimana mereka menanggapi Iya. tato yang di tubuh Anda dengan kepolosan mereka? Iya. Kebanyakan sih dari mereka ketika melihat saya dengan corak gambar yang banyak di badan, mereka menghampiri duluan dan kebanyakan mereka nanya, "Om, ini gambar apa? Ini gambar apa?" Nah, mungkin cara aku ketika mereka udah bertanya kayak gitu, eee, melarikan lebih mengajak mereka untuk melakukan satu kegiatan seperti gambar atau mengajak main. Karena Hmm, ketika kita mungkin menjelaskan kan, mungkin belum sampai untuk pemikiran mereka. Jadi oke. lebih lebih dilarikan untuk diajak main atau ajak menggambar. Nah, Bang, tetapi, seperti yang tadi Mhm. ibu Anda mengatakan, nanti dibicarakan tetangga-tetangga. Tetapi Iya. apakah sering mendapatkan diskriminasi begitu, Bang, sebagai orang yang bertato? Kalau itu sih memang memang udah resiko pasti pasti sering, apalagi kita pergi misalnya kita pergi ke tempat baru, ya
ya siap-siap diliatin orang lah. Jadi kadang mau jadi bahan ngomong orang ya resiko. Oke, tapi you don't care ya, Bang, ya? Heeh. Iya itu juga. Nah, Bang, setelah Anda Kelihatan aja ya Pak ya tatonya ya. nah, Bang, setelah setelah Anda melihat, tato yang mesin yang modern itu yang di Jogja Mhm, dan Anda mhm, mulai meneliti tato yang di mhm, Kalimantan. Sebetulnya keistimewaan mhm. tato Dayak apa, Bang? Kalau keistimewaannya sebenarnya secara teknik dan secara desain ornamen mungkin lebih menarik ya. Dan Hmm, yang lebih lebih unik lagi, kenapa aku tertarik itu karena pikiranku mungkin ketika tidak aku yang mengangkat lagi sekarang, takutnya malah motif tato itu ataupun tato itu bakalan pelan-pelan hilang. hmm. Nah, selain, Anda dapat sumber-sumber referensi dari mana, Bang, waktu di Jogja? Gimana Pak? Gimana? Anda waktu di Jogja itu meneliti tato, Anda dapat sumber referensinya dari mana? Mhm. Kebanyakan sih aku belajar ketika pelajari waktu di kampus dan banyak juga dapat dari abang senior yang kebetulan juga ngangkat dan dia memang benar-benar berasal dari sana. Banyak minta referensi mereka dan mungkin sering lihat di buku juga ataupun lihat referensi di lain. Dan mungkin nanti tujuan lu ya Desember sekalian juga meneliti lagi tentang, eee, tato di Kalimantan Utara. Mhm. Kebetulan kan motif yang aku angkat sekarang adalah motif Dayak kayaknya, mmm, itu, Pak. Nah, apakah Anda sudah menggambarkan lagi di kertas atau didokumentasikan gitu? Kalau di kertas ya aku akan, gambar untuk, arsip juga. Sekarang kalau yang untuk Desember aku udah ada bikin project, baru kelar ada 5 orang yang udah aku tato, satu kaki dengan ornamen sana dan dengan teknik tradisional. Mungkin Oke, nanti di sana lagi aku akan cari 5 orang, baru aku akan bikin arsip dokumentasi. Sekalian oke, proses natonya di sana heeh, heeh. Jadi kebetulan memang orang-orang asli sana yang aku udah bikin project 5 orang, dan mmm, mereka belum ada tato sama sekali. oke, oke. Nah, Bang, Anda mengatakan bahwa yang punya tato di Kalimantan yang umurnya udah seratusan lebih ya, atau ini telinga panjang umurnya udah Mhm, seratusan lebih. mhm, Pernah jumpa mhm. dengan yang paling tua umur berapa, Bang? Kalau kalau jumpa mungkin belum, Pak. Makanya ini kan, targetnya Desember harus ke sana. Salah Mmm, satu target itu pengen jumpa mereka. Kalau oh, jumpa langsung belum. Aku baru lihat, dikirimin apa, dokumen-dokumen ataupun foto arsip malah dari teman-teman dari sana. Mulai baca, mungkin aku tertariknya untuk ngelakuin arsip lagi ketika Desember ini. oke, Baru dapat infonya sih aku baru nyari info, kalau ketemu langsung belum. oke, mhm. Kelihatan, Bang, ya? Ya, ya Iya, iya. kelihatan. Bersama anak. Nah, Bang, sebagai seorang seniman tato, Bang, Anda juga dekat dengan binatang Iya, ya, terutama anjing. mhm, Apa yang Anda pelajari dari mereka waktu melihat manusia, Bang? heeh. Kalau anjing ini dari kecil emang aku senang sama anjing kan, aku pelajari aku dapat dari anjing ini ketika kita benar-benar perhatian lebih sama mereka, mendidik mereka dengan bagus, ya yang saya dapetin adalah kesetiaan dari anjing. Heeh, dan kesetiaan ada beberapa hal lebih sih yang saya pertimbangkan kenapa saya senang dengan binatang ini. Dan mulai di Jogja, aku udah nggak konsumsi daging anjing lagi, dulu sebelumnya aku sempat konsumsi.
banyak banyak apa, ada beberapa cerita kalau anjing. Oke, mungkin bisa kasih ceritanya, Bang. Aku, ini cerita yang menarik, ketika aku berada di Gunung Lawu, aku kan ada satu makan dan kebetulan aku jadi panitia. Aku berdua ini nyasar dari teman-teman yang lain. Nah, kebetulan kita bawa anjing. Nah, nyasar, kita bingung kan nggak tahu jalan ke mana, nggak bawa kompas juga. Ujung-ujungnya ya anjing yang kita bawa tadi. Setelah berapa sekira setengah jam ikut anjing dan akhirnya ketemu sama teman-teman yang lain. Mungkin kalau nggak ada anjing itu mungkin nyasarnya lebih lebih jauh. Anda bawa anjing kemana mana berarti? Iya, bawa anjing. Karena kalau anjing kan memang dari insting penciumannya kuat, radiusnya bisa jauh. Iya 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 iya. Nah, oke, ini satu lagi, Bang, pertanyaan saya, Bang. Oke, Bang, seberapa seringkah Anda Mhm, perlu back to nature, Bang, untuk menyegarkan lagi ide-ide Anda? Silakan. mhm, mhm. Kalau back to nature, saya setiap ada waktu luang, biasanya saya akan melakukan back to nature di manapun, eee, soalnya ketika sekarang lebih lebih targetnya lebih banyak akan melakukan aktivitas atau mungkin di luar ya, back to nature, karena lebih lebih dapat aja, sambil belajar bareng di alam, eee, diskusi di alam. Nah, itu yang sekarang menjadi target, juga akan merencanakan satu tato camp. Jadi bareng ada gabung sama teman-teman yang tradisional dari Jawa, dari Mentawai, dan kebetulan aku dari Kalimantan, jadi kita gabungin jadi satu. Oh, Soalnya kan oke. kalau di ruangan juga sering melakukan di ruangan mungkin jenuh juga ya, Iya iya nggak ada iya. yang sesuatu yang dilihat negarin. Kebetulan Tapi itu senangnya di hutan. tapi itu ngefek banget ya, Bang? Mhm, gimana Pak? Ada efeknya cukup luar biasa ya kalau di alam bebas gitu? Iya kalau 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 di alam bebas asik ya, apalagi kita kalau di alam juga bakalan ngajak teman-teman dari bukan teman teman tato juga, tapi kalau ada teman-teman yang lain gitu ya, kita jadi nggak hanya tato, misalnya kita ngelakuin kegiatan apa di alam bareng. Jadi nggak hanya fokus tato, Oh, mau oke. bikin cara instalasi, mhm, jadi Hmm, kayak sebuah acara. oke. Nanti kalau tahun depan kalau sudah dapat hasilnya Mungkin mungkin dari nanti kalau ada 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 mhm, mungkin kalau nanti ada, acara yang back to nature, nanti aku bisa hubungin Bapak. siap siap siap. Atau bi atau bi atau bisa bareng kan camping bareng. Nanti kalau tahun depan kalau sudah ada hasil dari Kalimantan Utara itu, Bang, Heeh, kabarin saya ya, mhm, mhm, tentang telinga oke, panjang dan oke, tato-tato itu. mungkin heeh, iya, iya, mhm. Ya menarik juga Pak, itu nanti bisa menjadi pembahasan berikutnya kan. Iya 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 iya. Mungkin sebelum sebelum kalau balik sebelum talkshow aku liatin liatin ini aja dulu, misalnya kayak foto ataupun video, biar Siap sharing juga sama Bapak dulu kan, lebih siap enak kan. siap siap. Nah, Iya. Terima kasih, Bang, untuk soalnya waktunya, Bang. masih butuh bimbingan juga ini Pak. Ya Pak, terima kasih Pak. Oke. Sampai jumpa di Pontianak ini. Oke. Iya Pak, ya sampai Ya, jumpa Pak di Pontianak. siap. Kalau enggak, sampai jumpa di Surabaya nanti. Siap siap, Bang. Oke, terima kasih. Ya, Ya terima kasih Pak. terima kasih. Sehat-sehat selalu ya Pak. Ya, sama-sama sama-sama.